Gresik akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah pada hari ini saya dalam keadaan sehat. Bagaimana juga dengan kabar Kiai hari ini? Alhamdulillah sehat juga, Bu Novi. Ya, Bu Novi hari ini mau melakukan proses kucing ya? Iya. Bu Novi sebelum melakukan proses kucing ya, ini ada sedikit yang akan saya mau bicarakan dulu. Boleh Bu Novi? Iya, silakan Ibu. Ya, nanti Bu Novi pada saat proses kucing ya, antara coach dan juga kucing akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing seperti apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon kucing ya, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan selaku coach ya. Kemudian juga disesuaikan dengan prinsip kucing itu sendiri, di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, Bu. Ya, silakan Bu. Ya, untuk yang pertama, Bu Novi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses kucing hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses kali ini yaitu pertama, kehadiran seutuhnya atau kehadiran penuh ya. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Yang ketiga, saya akan melakukan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi untuk proses kucing hari ini Ibu akan melakukan 3 kompetensi inti dari kucing itu sendiri ya Bu Novi? Iya. Kemudian gini Bu, dari 3 kompetensi tadi yaitu kehadiran penuh atau yang discretions, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan prinsip dari rasa. Mungkin dari sini secara spesifik kompetensi yang dikembangkan Bu Novi secara spesifik itu sendiri apa? Secara spesifiknya itu ya, nilai di sini yang mengambil tentang mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi Bu Novi akan menspesifikkan 2 kompetensi inti ya, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, kemudian Bu Novi, apa sih indikator ketercapaian ya yang bisa diukur ya, tolak ukur ketercapaian dari proses kucing hari ini? Indikator yang ingin saya capai pada proses kucing pada hari ini saya ingin mendapatkan solusi permasalahan dan dapat menyelesaikan suatu permasalahan tersebut dengan mengetahui cara atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan tersebut. Oke, baik sekali Bu Novi. Jadi indikator ketercapaian pada saat kucing sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahan yang disampaikan kucing itu sendiri ya Bu ya. Kemudian saat ini Ibu akan melakukan proses kucing ya bersama kucing. Silakan nanti Ibu melakukan proses kucing dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti bisa menyelesaikan, membantu menyelesaikan proses kucing dengan baik ya, Bu. Ya, silakan Bu Novi melanjutkan proses kucingnya. Terima kasih Bu ya. Halo Ibu. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahmania, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi, bagaimana kabarnya hari ini Bu ya? alhamdulillah luar biasa. Aduh kabar biasa. Begitu semangat sekali. Bagaimana kabarnya Bu Novi hari ini? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat sehingga kita masih dapat bertemu ini Bu ya. Oke Bu, pada hari ini saya punya dari teman katanya Ibu mencari saya, ingin ada sesuatu disampaikan kepada saya Bu. Apa Iya, Bu betul? Novi. Benar sekali saya pengen ketemu Bu Novi. Saya ingin curhat sama Bu Novi tentang keadaan yang saya alami Bu Novi. Saya mengalami sedikit permasalahan dalam proses pembelajaran Bu Novi. Itu masalah tentang pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Oke, di sini Ibu lagi minta waktu pada saya akan beri kesempatan Bu ya dalam perbincangan ngobrol kita hari ini. Kita akan ngobrol sedikit Bu ya, paling enggak ada waktu 15 sampai 20 menit. Silakan Ibu curahkan apa yang Ibu ingin omongkan atau bicarakan kepada saya. Iya Bu Novi, saya punya permasalahan dengan itu Bu Novi. Dari 24 siswa yang ada di kelas saya, ada 4 siswa itu yang pasif dalam proses pembelajaran, utamanya dalam kegiatan kolaborasi diskusi Bu Novi. Nah, dari situ saya itu menjadi pikiran Bu Novi. Bagaimana cara untuk membuka semangat mereka agar mau berkolaborasi dengan teman yang lainnya, karena di situ dari 24 siswa itu hanya ada 4 siswa saja, sedangkan yang 20 siswa itu sudah benar-benar aktif namanya dalam proses diskusi Bu Novi. Seperti itu. Apakah Ibu sudah melakukan trik untuk membuat siswa tersebut lebih aktif lagi? Sebetulnya saya juga sudah melakukan banyak kegiatan yang dia utamanya mendengarkan cerita mereka. Tapi ya namanya anak kecil mungkin mereka juga lupa, mereka juga sudah saya masukkan pada kesepakatan kelas bahwasanya mereka juga harus ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Iya, namanya anak ya Bu ya, masih memerlukan untuk diingat terus dan perlu diingatkan terus sama bapak ibunya seperti itu Bu. Oke, berarti Ibu sudah menggugah ya dari anak tadi yang tidak aktif supaya aktif tidak empat ya, dari beberapa dari 20 siswa tadi ya. Nah, kira-kira sih Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan dari permasalahan yang Ibu hadapi tersebut? Saya ingin merubah kebiasaan mereka Bu. Tentunya saya menginginkan mereka menjadi lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran, utamanya dalam kegiatan diskusi itu. Perubahan yang Ibu lakukan tadi ingin merubah siswa yang lebih aktif Bu ya. Nah, dari situ apakah ada harapan-harapan yang lebih diinginkan dari siswa tersebut? Tentunya harapan yang saya inginkan mereka harus lebih aktif lagi Bu, harus lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Mereka yang bermalas-malasan pada saat kegiatan diskusi yang menimbulkan teman yang lain yang merasa iri dengan kegiatan diskusi tersebut. Masa 4 temannya tadi itu cuma diam-diam saja, sedangkan dari 20 siswa itu aktif semua. Jadi harapan saya bisa mengubah mereka dari kepasifan tersebut jadi lebih aktif seperti itu. Apakah itu sudah dilakukan oleh Ibu Rahmania? Kemarin itu sudah saya coba Bu. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan ke Bu Novi, walaupun sudah dimasukkan dalam kesepakatan kelas bahwasanya mereka harus ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran, tapi yang namanya anak-anak harus selalu diingatkan seperti itu Bu. Iya, memang ya Bu, yang namanya anak kecil ya dia selalu ingin diberi arahan atau selalu diingatkan supaya tidak lupa. Nah, untuk itu dari apa yang Ibu alami tersebut, kira-kira apa level ada pada level berapa yang sudah Ibu lakukan pembelajaran tersebut? Untuk saat ini level yang saya capai baru 7. Terus harapan yang Ibu inginkan sampai ke level biasa supaya pembelajaran aktif, anaknya tadi pasif bisa mengikuti pembelajaran secara aktif Bu.
mereka itu bisa terlibat aktif secara penuh dalam proses pembelajaran, utamanya dalam kegiatan diskusi, Bu. Oke, itu harapan Ibu ya, dari ingin melakukan sebuah perubahan lebih bagus ya. Nah, kira-kira untuk melakukan sebuah perubahan tersebut, langkah-langkah apa yang perlu Ibu lakukan? Langkah-langkah saya menginginkan untuk berkomunikasi dulu dengan wali murid, keempat wali murid tersebut. Saya komunikasi via WA dulu. Saya mencari tahu, mencari informasi mengapa anak tersebut itu kurang aktif. Mungkin mereka punya masalah yang ada di rumah. Kalau memang via WA itu sudah bisa diatasi sehingga mereka itu sudah melalui beberapa proses ikut terlibat aktif, saya tidak perlu untuk mendatangkan wali murid tersebut ke sekolah. Berarti intinya ada kerjasama dengan wali murid Bu ya, untuk membuat pembelajaran atau kegiatan KPM agar terlaksana dengan baik Bu ya. Oke. Selain itu ada lagi nggak langkah yang dibatas yang Ibu lakukan? Setelah saya mengetahui berbincang-bincang dengan wali murid tersebut, menemukan beberapa informasi, tentunya saya akan mendekati anak-anak, mendekati 4 peserta didik tersebut. Saya mencari tahu mengapa mereka sampai seperti itu. Mungkin karena faktor ketidakpahaman mereka terhadap suatu materi sehingga mereka itu minder dengan teman yang lainnya, menyebabkan mereka menjadi pasif seperti itu, Bu. Jadi dari sini mungkin saya akan melakukan kegiatan penambahan jam pembelajaran di luar kegiatan sekolah. Jadi setelah pulang sekolah itu saya melakukan penambahan jam pelajaran kepada 4 siswa tersebut. Saya menanyakan kepada mereka tentang materi apa yang belum mereka pahami. Tentunya sebelum melakukan proses tersebut, kegiatan tersebut ya Bu Novi, saya harus berkomunikasi dulu dengan wali murid sehingga mereka juga tahu bahwa anaknya pada hari ini itu tidak pulang cepat, ada tambahan jam pelajaran tersebut. Nah dari situ maka saya akan bisa memberikan treatment kepada mereka. Kira-kira pembelajaran yang mereka inginkan itu seperti apa sehingga mereka itu lebih aktif lagi, materi pembelajaran mana yang belum mereka kuasai, sehingga dengan pemahaman mereka itu bisa lebih percaya diri pada waktu kegiatan proses diskusi. Seperti itu, Bu. Oke, Ibu tadi menambahkan pembelajaran di luar kelas ya. Nah, gimana tanggapan wali murid pertama kali Ibu mengadakan tersebut? Pada waktu mengadakan kegiatan tersebut, mereka juga sebetulnya kaget, Bu. Loh, ternyata anak saya waktu di sekolah itu seperti ini ya, Bu ya. Nah, dari situ saya juga agak menyentil mereka bahwasanya proses menyentil maksudnya memberikan masukan juga kepada wali murid bahwasanya proses kegiatan belajar itu tidak hanya dipasrahkan pada pihak sekolah saja. Keterlibatan wali murid itu juga sangat diperlukan sehingga mereka juga bisa lebih aktif lagi mendampingi putra-putrinya pada saat pembelajaran di rumah. Berarti apa yang Ibu lakukan tadi tetap berkoordinasi, tapi tanggapan wali murid juga disambut dengan bagus Bu ya, dan diterima ya menerima kebutuhan anaknya tersebut. Nah, dari situ apakah Ibu juga membutuhkan atau bantuan dari teman-teman atau ada solusi lagi Bu? Solusi saya mungkin setelah saya berkoordinasi dengan wali murid, mendekati peserta didik, mungkin saya bisa melakukan open study, Bu. Open study ya, sehingga saya mengundang teman sejawat untuk mengamati proses pembelajaran yang ada di kelas saya. Dari situ saya bisa mengetahui, saya bisa merefleksi diri tentang kekurangan apa pada saat proses pembelajaran tersebut. Mungkin di situ saya bisa menemukan jawaban mengapa 4 siswa tadi itu kurang aktif dalam proses kegiatan diskusi. Jadi yang terlibat di situ selain wali murid juga ada rekan sejawat yang bisa memberikan saya masukan pada saat proses pembelajaran.
Oke Bu Nia, itu perbincangan kita pada hari ini. Apakah mungkin ada ingin disampaikan Bu Nia selain tadi sudah disampaikan kepada saya? Sudah mungkin saya rasa cukup, saya sudah agak sedikit lega. Perasaan Bu Nia lega ya? Ya, sudah lega karena sudah bisa bercerita dengan Bu Novi di sekolah juga, karena mungkin teman-teman itu sudah banyak kesibukan Bu Novi. Jadi saya itu bingung mau cerita ke siapa. Ya sudah, saya menganggap Bu Novi itu yang bisa saya ajak curhat, sehingga saya mencari Bu Novi seperti itu Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Semoga nanti pada kesempatan lain lagi Bu Nia bisa sharing lagi dengan saya untuk mengutarakan isi hatinya Genplong. Terima kasih Bu Nia ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi, Ya, sekarang kita ketemu lagi Bu Novi ya, setelah Bu Novi melakukan proses kucing tadi bersama kucing Bu Novi ya. Bagaimana Bu Novi? Apakah proses kucingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, proses kucing yang saya lakukan tadi terlaksana dengan baik dan lancar Ibu. Alhamdulillah Bu Novi ya. Jadi Bu Novi setelah ini nih saya melakukan observasi bersama tadi ya. Setelah Bu Novi bersama dengan kucing melakukan proses kucing, tadi di sini saya ada sedikit pertanyaan nih yang mau saya sampaikan pada Bu Novi. Ya. Pertanyaan pertama Bu Novi yang saya mau sampaikan, apa saja yang sudah dapat didapatkan Bu Novi pada saat proses kucing tadi terkait indikator ketercapaiannya? Iya. Ya Bu, di sini tadi saya sudah melakukan kucing sama yaitu di mana yang saya dapatkan yaitu kucing sudah melakukan alur tirta, yaitu dengan tujuan sudah mencapai tujuan, indikator rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan apa yang dia hadapi. Dari situ kita sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapinya Bu. Oke, jadi baik sekali Bu Novi ya. Jadi tadi Bu Novi sudah berhasil ya melakukan proses kucing sehingga bisa melakukan proses kucing tadi dengan menggunakan alur tirta ya Bu Novi ya. Sesuai yang tadi Bu Novi berhasil menyampaikan sesuai yang pertama menanyakan tujuan kepada kucing ya, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam diri kucing, kemudian Bu Novi juga sudah mengarahkan kucing untuk mencari rencana atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh kucing, dan Bu Novi juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri kucing agar rencana aksi yang akan dilakukan itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian Bu Novi juga sudah mendengarkan percakapan antara ibu selaku coach dan kucing dengan fokus terhadap kucing. Arahnya juga Bapak sudah present ya atau hadir secara penuh ya Bu Novi ya. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh kucing pada Ibu, dan Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan rasa ya. Kemudian sesuai juga dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci itu sendiri ya Bu Novi ya. Jadi luar biasa apa yang sudah dilakukan Bu Novi pada proses kucing hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi pada kegiatan kucing-kucing berikutnya ya Bu ya. Nah, ini Bu Novi ada satu lagi yang mau saya tanyakan. Gini. Jadi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing hari ini Bu? Nah, saya kembangkan supaya nanti kegiatan kucing dapat terlaksana lebih bagus lagi sesuai dengan alur tirta. Oh, gitu ya. Jadi hari ini sudah baik, harapannya ke depan untuk lebih baik lagi ya Bu Novi ya. Dan dapat menggali apa permasalahan sesuai dengan alur tirta dan membantu menemukan solusinya dengan baik ya Bu Novi ya. Ya, terima kasih Bu Novi luar biasa untuk hari ini Bu
kita cukupkan pertemuan kita hari ini, Bu Novi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk. Bagaimana kabarnya ini, Bu Novi? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat. Ya, Bu Novi, kemarin waktu kita bertemu kayaknya ada yang mau disampaikan. Iya Bu, saya ini ada suatu permasalahan yang ingin minta solusi gimana cara mengatasi masalah tersebut Bu. Mungkin mumpung kita bertemu ya Bu Novi, mungkin bisa diceritakan permasalahannya itu apa. Ini Bu ya, saya memajari suatu lembaga di mana di situ ya banyak teman guru yang masih melakukan pembelajaran dengan metode apa itu ceramah saja gitu Bu. Jadi saya melihat atau mengamati itu pembelajaran pada anak-anak itu kurang menarik Bu. Jadi kelihatan pembelajar itu pasif. Itu permasalahan saya Bu. Saya ingin membuat pembelajaran di era sekarang ini mengikuti zaman lebih baik lagi Bu, untuk menumbuhkan teman-teman yang tadi tidak aktif atau pasif hanya menerangkan saja kepada anak-anak biar bisa berinovasi Bu. Oh begitu. Jadi kalau dari cerita Bu Novita tadi bisa saya tarik garis bawahi, berarti permasalahannya dari Bu Novi ini pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang kreatif gitu ya Bu. Ya. Kalau seperti itu, kira-kira dari percakapan ini Bu Novi punya harapan apa dari percakapan kita hari ini? Harapan yang saya inginkan tadi Bu, teman-teman yang ada di lembaga itu bisa melakukan pembelajaran yang menarik, kreatif, berinovasi sehingga anak-anak itu dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif, serta teman-teman itu bisa memanfaatkan media yang sudah ada di lembaga kita. Padahal di situ semua sudah ada, tapi kurang dimanfaatkan itu. Jadi selain itu juga saya selain memanfaatkan media juga ingin teman-teman mempunyai ide atau inovasi atau modul pembelajaran yang baru dengan mengikuti perkembangan sekarang ini Bu. Jadi terlihat bahwa pembelajaran itu terlihat itu aktif gitu, sehingga dalam menyusun pendidikan di era emas ini bisa memunculkan anak-anak yang lebih lebih kreatif atau sesuai dengan minat bakat dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu. Oke. Jadi di sini dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, model dan media itu bisa dikatakan sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan perkembangan zaman saat ini gitu ya Bu ya. Kalau begitu Bu, kira-kira pada level 1 sampai 10 nih, kira-kira Bu Novi sekarang ada pada level berapa? Untuk sekarang ini kalau saya mengamati Bu yang ada di saya yaitu masih ada di level 6 Bu. Masih di level anak saya ingin sampai ke level 10 sehingga apa yang kita harapkan, kita inginkan sesuai ini bisa tercapai. Oh iya. Berarti dari level 6 yang kondisinya sekarang ini ya berada di level 6, Bu Novi punya harapan ada pada level 10 begitu Bu ya. Iya. Mungkin ada indikator ya ketercapaian yang di level 10 itu, kira-kira indikatornya bagaimana Bu Novi? Yang saya inginkan yaitu tadi saya akan melakukan diskusi atau kolaborasi terutama kepada kepala sekolah dulu izin, kemudian kalau setelah dengan kepala sekolah maka saya akan mengajak teman-teman yang tadi masih pasif untuk bisa mengikuti seminar atau diklat atau diskusi bareng
Kemudian juga setelah itu saya akan mengadakan sebuah monitoring kepada guru yang mau mengadakan perubahan pada dirinya sehingga membuat apa yang kita inginkan demi kemajuan pendidikan ini itu. Berarti itu indikator yang disampaikan Bu Novi pada level 10 ya. Ya. Kemudian Bu Novi dari harapan itu, dari yang Bu Novi sampaikan, kira-kira rencana apa yang mau Bu Novi lakukan untuk mencapai harapan tadi? Harapan saya dalam pencapaian tersebut yaitu saya ingin membuat guru tadi yang asalnya hanya menggunakan metode ceramah dan pembelajaran supaya dia itu melakukan inovasi dalam pembelajaran tadi, bisa dengan merubah strategi pembelajaran dia gimana atau membuat metode pembelajarannya supaya membuat pembelajaran itu lebih aktif lagi Bu. Nah selain itu saya tadi juga akan mengadakan sebuah diklat atau workshop dengan teman yang ada di rekan lembaga itu. Iya. Kira-kira ini Bu Novi untuk apa itu merencanakan kegiatan diklat ya? Diklat itu sesama teman, kira-kira tekniknya bagaimana Bu ya? Teknik diklat dengan teman nanti saya buat seperti tutor atau itu ya diskusi kecil di lembaga tersebut Bu. Itu aja sharing diklat atau di dalam PMM itu kan ada. Ya. Nah kegiatan apa itu? Namanya pembelajaran sesama kenal sejawat Bu ini. Oke Bu Novi, jadi kegiatan diklat itu nanti kira-kira Bu Novi memerlukan apa ini? Support atau siapa saja yang terlibat nantinya? Ya, yang terlibat dalam kegiatan itu nanti kepala sekolah dan juga teman yang ada di lembaga itu. Begitu ya Bu Novi ya. Ya, supaya nanti teman-teman yang masih pembelajaran yang menggunakan ceramah dia bisa berinovasi lebih baik lagi. Berarti di sini Bu Novi untuk melakukan apa itu jika tadi Bu Novi melibatkan teman-teman yang ada di sekolah seperti itu ya Bu Novi ya. Nah kira-kira kapan nih rencana itu mau dilakukan? Maunya saya secepatnya Bu, yang saya lakukan. Iya. Karena kalau tidak segera dilakukan kan khawatir nanti dalam pembelajaran juga kurang aktif lagi, nanti jadi pasif kembali. Oh gitu ya Bu Novi ya, bagus sekali Bu Novi rencananya. Kira-kira dari percakapan kita ini hari apa ini? Sekitar secepatnya itu perkiraannya kapan gitu ya Bu Novi ya? Ya paling nggak ya 1 minggu inilah Bu kita akan mumpung di ini kan ajaran baru ya, kita persiapan dalam menyongsong pembelajaran baru ini, kita persiapan pelanggan yang kita belajar dari situlah kita akan membenahi strategi pembelajaran kita. Oke, berarti Bu Novi akan merencanakan 1 minggu setelah percakapan ini ya, atau mumpung ini di awal tahun ajaran baru ya Bu Novi ya. Oke Bu Novi ya, alhamdulillah. Jadi sudah ada gambaran ya bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang variatif ya, dan seperti harapan Bu Novi tadi. Jadi harapannya tadi bahwa teman-teman itu nanti bisa melaksanakan pembelajaran yang bervariasi seperti itu ya Bu Novi ya. Ya. Jadi sehingga kita dapat berkolaborasi dengan teman itu dari kesuksesan pembelajaran yang ada sekarang ini. Ya Bu Novi, saya doakan ya dengan rencana tadi nanti Bu Novi di dalam sekolahnya ketika kembali ke sekolah setelah dilaksanakan pembelajaran dari teman-teman sejawat sudah bisa bervariatif, sudah bisa berkolaborasi seiring dari perjalanan ini Bu Novi ya. Ya Bu Novi, mungkin ada yang mau disampaikan kembali? Ya cukup aja sementara ini dulu aja Bu ya. Untuk curhatan
kesempatan kita pada hari ini. Iya, terima kasih Bu Novi sudah mempercayai saya untuk apa ya bercerita. Sama-sama Bu, aku juga menjadi lega gitu Bu setelah kita sharing seperti ini. Iya. Ya Bu Novi, mungkin setelah ini kita ada kegiatan masing-masing. Kalau sudah nggak ada yang mau diceritakan kembali, kita cukupkan Bu Novi ya. Sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.